Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Tentu sudah kan? Jangan pernah merasa lelah untuk belajar, karena lelahmu akan terbayar di masa yang akan datang. Ingat pesan Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan untuk anak-anak ibu membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui apa saja keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui apa saja sikap rendah hati Nabi Sulaiman. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perilaku yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Materi kita kali ini adalah tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Tentunya anak-anak ibu sudah mengetahui atau pernah membaca tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baiklah, keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam merupakan satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bisa memahami bahasa binatang. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan tentang akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Firman Allah, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberikan pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah yang pertama, mengetahui bahasa binatang. Yang kedua, nabi yang paling kaya dan berkuasa di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, ia juga diberi kelebihan dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemanapun mengendarai angin, ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Itulah tadi beberapa karunia besar Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun dengan kekuasaan yang amat agung dan besar ini, tidaklah membuat Nabi Sulaiman menjadi manusia yang sombong dan sewenang-wenang. Akan tetapi, membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluk lainnya. Di antaranya adalah 1. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sangat memperhatikan rakyat kecil. Nabi Sulaiman sangat perhatian dan sayang kepada rakyatnya, bahkan dengan seekor semut sekalipun. Kasih sayang beliau begitu besar. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan berhenti kepada ribuan pasukannya ketika sampai di lembah semut. Berkata seekor semut bernama Jarsan. Ia berkata, wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.
sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintahkan yang lain." Maka Jarsan berkata kepada warga Semut, "Wahai para Semut, marilah kita mengiringi berbaris rapi dan menyaksikan iringan-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Dari sinilah Nabi Sulaiman alaihissalam sempat tersenyum dan berdoa kepada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja keras sebagai wujud rasa syukur. Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk hamba Allah yang paling pandai bersyukur seperti diungkap dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku seorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahkan melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras untuk sekedar tujuan mengganjal perut dari kelaparan. Sedangkan yang satu lagi, ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang-orang yang dikatakan pengangguran. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bisa bersyukur. Lalu Allah mengajari ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliau manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Selanjutnya yang keempat, juga kehebatan kehusuan salat Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Beberapa tafsir menjelaskan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun. Dan pasukan yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur dan jatuh. Dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Subhanallah. Semoga kita bisa meneladani sifatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi kita pada kali ini tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Semoga kita semua bisa meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah mengerjakan LKS yang ada di halaman 58 dan 59 sebagai nilai harian. Demikianlah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.